Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Resok Sutoyo hari ini, Sabtu 11 November 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dalam bahasa Batak Toba, pinangido ni rohani jolmado habasaronna, jala tagonado halak na pogus, sian bawa pergagap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara tentang kesetiaan, ada banyak hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan itu sendiri, yaitu ketekunan dan kesabaran, pengabdian dan tanggung jawab, janji dan komitmen, kesungguhan dan kerja keras, serta integritas diri. Salomo menyadari bahwa kesetiaan sungguh sangat berharga, bernilai tinggi, melebihi kekayaan. Namun tidak mudah menemukan sifat setia dalam diri seseorang. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Melalui nats renungan kita hari ini, Amsal memberi tekanan pada nilai kesetiaan. Salomo memberi perbandingan yang amat ekstrim, yaitu lebih baik hidup miskin ketimbang hidup dalam dusta atau kebohongan. Secara tersirat, penulis kitab Amsal membandingkan orang yang tidak setia seperti seorang pembohong. Bohong itu berkata-kata dusta yang mengakibatkan kerusakan kehidupan bersama. Sementara kesetiaan berfungsi untuk menjaga apa yang sudah diiralkan atau yang dikatakan dan menciptakan kehidupan bersama yang damai sejahtera. Amsal membuat perbandingan dari nilai kesetiaan dengan memberikan perumpamaan bahwa lebih baik menjadi orang miskin daripada pembohong. Bukankah kemiskinan itu selalu dihindari semua orang? Tidak ada seorang pun yang mempunyai cita-cita atau berharap menjadi orang miskin. Bagi Amsal, kemiskinan justru diinginkan jika dalam kemiskinan itu dapat membuat orang menjadi setia, bukan pembohong. Tetapi juga jangan menjadi kebalikannya, orang yang makmur tetapi penuh kebohongan. Semua kemakmuran dan kekayaan akan hilang dan dapat terjadi dalam sekejap karena kebohongan. Kebohongan pasti merusak semua sendi relasi, baik dalam keluarga maupun bersama orang lain. Itulah sebabnya Amsal memberikan perumpamaan, lebih baik menjadi orang miskin. Sekalipun miskin, jika semua dijalani dengan kesetiaan, maka hidup tidak akan terasa menjadi miskin. Dalam kemiskinan masih ada nilai yang memberikan sukacita, yakni kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesetiaan dalam segala hal. Untuk mencapai perkara-perkara besar dan menikmati janji-janji Tuhan, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah usaha keras dan perjuangan. Namun semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil atau sederhana.
Dan dari situ akan terlihat apakah kita setia atau tidak. Bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memberkati kita, tetapi Dia ingin melihat sejauh mana kita setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, keberhasilan merupakan akibat dari kesetiaan. Firman Tuhan menyatakan, apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Apabila kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka kita juga tidak benar dalam perkara yang besar. Maka dari itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Kesetiaan tidak mengenal musim dan waktu. Kesetiaan akan teruji oleh keadaan, bukan hanya pada saat yang nyaman, tetapi juga saat tidak nyaman, namun tetap melakukan hal yang sama. Kesetiaan tidak didasarkan soal reward atau penghargaan, ataupun pujian, tetapi tetap melakukannya walaupun tidak dipuji. Kesetiaan tidak didasarkan soal tempat dan situasi, tetapi tetap bersuka cita melakukan walaupun tidak dilihat. Itulah yang namanya kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui nats renungan hari ini kita diajak untuk menjadi seorang pribadi yang setia, yang terwujud melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Pertama-tama kita harus setia kepada Tuhan, karena melalui Dialah sumber teladan kesetiaan. Tuhan itu setia bagi umatnya, baik dikala suka atau gelap. Kasih-Nya abadi dan tetap. Jika Allah setia menjaga umatnya, mari kita meneladinya. Kita juga harus setia pada panggilan kita masing-masing, baik di dalam pekerjaan, studi, pelayanan, dan berbagai karya pengabdian, serta setia pada janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan sesama. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, marilah kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10c. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sapaan renungan hari ini. Engkau adalah kasih dan kesetiaan. Kasih setiamu abadi dan tetap menjadi pertolongan bagi setiap orang-orang yang rapuh tanpa harap. Mampukan dan tolonglah kami ya Allah untuk meneladani kesetiaan-Mu dengan menjadi pribadi yang tidak ingkar pada janji yang kami ucapkan. Roh Kudus, tuntun hidup kami setiap waktu dan keadaan, agar kami selalu berlaku setia, baik dalam menjalankan tugas dan panggilan, serta tanggung jawab kami di hadapan Tuhan maupun manusia. Amin. Salam, salam sehat, selamat menjalani hidup yang menjunjung kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.